Aris kini hanyalah bagian dari koleksi cerita yang diputar tanpa henti di dalam bioskop tersembunyi itu. Sebuah penonton abadi dari film kehidupannya sendiri. Kisahnya telah berakhir menjadi satu lagi misteri yang tersimpan di balik dinding beton bangunan aneh tersebut. Aris berlari keluar dari bioskop. Ia baru saja selesai menonton film horor yang sangat menyeramkan. Dan sekarang ia merasa seolah-olah ada yang mengikutinya. Pintu bioskop tertutup di belakangnya. Dan keheningan koridor terasa lebih menakutkan daripada teriakan di dalam film. Lampu neon berkedip-kedip menerangi lorong yang seharusnya lurus menuju pintu keluar. Tapi ada yang aneh. Lorong itu tidak lurus. Lorong itu melengkung ke bawah, membentuk spiral yang tampak tak berujung, seperti interior cangkang siput raksasa. Aris berhenti, jantungnya berdebar kencang. Ini tidak mungkin. Ia ingat betul denah bioskop ini seharusnya hanya ada lorong lurus yang membawanya ke lobi. Ia mencoba kembali ke pintu bioskop, tapi pintu itu sudah menyatu dengan dinding, tanpa gagang, tanpa celah. Ia terjebak. Rasa panik mulai menjalari tubuhnya. Ia berteriak minta tolong, tapi suaranya hanya menggema di lorong spiral yang sepi. Tidak ada pilihan lain, ia harus terus berjalan ke bawah. Setiap langkah terasa berat. Dinding lorong terbuat dari beton kusam yang terasa dingin saat disentuh. Udara terasa pengap dan berbau seperti debu tua dan sesuatu yang manis tapi memuakan. Semakin jauh ia menuruni lorong, semakin pusing kepalanya. Struktur spiral ini benar-benar mempermainkan persepsinya. Tiba-tiba ia mendengar suara lain, bukan gema suaranya sendiri, melainkan suara seretan yang berat dan berirama. Sesuatu sedang diseret di lantai beton. Suara itu semakin dekat, semakin keras. Dari tikungan di bawahnya, sebuah bayangan panjang muncul, merayap di dinding. Aris menahan napas. Tubuhnya membeku ketakutan. Sosok itu akhirnya muncul. Tingginya hampir menyentuh lenggit-lenggit lorong. Ia mengenakan jubah gelap compang-camping. Dan wajahnya kosong. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya permukaan halus. Seperti manekin. Di tangannya, ia menyeret rantai besi tebal yang ujungnya hilang di kegelapan di belakangnya. Inilah sumber suara seretan itu. Sosok itu adalah sang kurator. Aris tidak tahu bagaimana ia tahu nama itu. Nama itu muncul di benaknya penuh dengan rasa takut. Sang kurator berhenti seolah bisa merasakan kehadiran Aris meskipun tidak punya mata. Ia mengangkat tangannya yang bebas dan jari-jarinya yang panjang kurus menunjuk lurus ke arah Aris. Rasa dingin yang menusuk tulang menjalar dari ujung jari kaki hingga kepala Aris. Ia tahu ia harus lari. Dengan sisa tenaga yang ada, Aris berbalik dan berlari sekuat tenaga ke arah atas, melawan gravitasi aneh di lorong spiral itu. Suara seretan rantai kini terdengar lebih cepat, mengejarnya dari belakang. Napasnya tersengal-sengal, paru-parunya seperti terbakar. Ia tidak akan bisa bertahan lebih lama. Tepat saat ia merasa akan pingsan, sebuah pintu tiba-tiba terbuka di dinding di sampingnya. Pintu yang tadinya tidak ada di sana. Seorang gadis dengan rambut pendek dan mata yang waspada melambai padanya dari ambang pintu. "Cepat masuk sini," teriaknya. Tanpa pikir dua kali, Aris melompat masuk ke dalam ruangan itu. Gadis itu segera membanting pintu hingga tertutup rapat. Suara seretan rantai berhenti tepat di luar pintu. Mereka berdua bersandar di pintu. Terengah-engah, ruangan itu adalah sebuah apartemen kecil yang berantakan, penuh dengan barang-barang aneh yang tidak serasi. "Siapa kamu?" tanya Aris, masih berusaha menenangkan detak jantungnya. "Dan apa itu tadi?" "Aku Maya," jawab gadis itu. "Dan yang mengejarmu itu adalah sang kurator. Dia penjaga tempat ini." "Tempat ini? Maksudmu lorong itu? Kita di mana sebenarnya?" Aris melihat sekeliling. Jendela apartemen
hanya menunjukkan kegelapan total, bukan pemandangan kota. Maya tersenyum getir. Selamat datang di tempat pembuangan realitas. Ini adalah tempat di mana hal-hal yang tidak seharusnya ada berakhir di sini. Lorong, bangunan, bahkan orang-orang yang tersesat dari dunia mereka sendiri. Aris tidak bisa mempercayainya. Ini terdengar seperti omong kosong. Tempat pembuangan realitas, aku pasti sedang bermimpi. Aku harus keluar dari sini. Ia berjalan menuju dinding. Frustrasi, ia memukul dinding beton itu dengan kepalan tangannya sekuat tenaga. Tapi yang terjadi selanjutnya membuatnya terdiam. Dinding itu tidak retak. Sebaliknya, dinding itu merintih. Suara rintihan yang dalam dan penuh penderitaan. Dan dari titik di mana Aris memukulnya, cairan merah kental mulai merembes keluar, mengalir seperti darah. Dinding itu berdarah. Aris mundur ketakutan. "Jangan," teriak Maya. Wajahnya pucat. "Jangan pernah merusak apapun di sini. Tempat ini hidup dan setiap kerusakan yang kamu timbulkan akan dibayar dengan ingatanmu." Aris menatap Maya dengan bingung. "Dibayar dengan ingatan? Apa maksudmu?" "Setiap goresan, setiap pukulan akan mengambil sepotong dari siapa dirimu," jelas Maya dengan suara pelan. "Kenanganmu, pengetahuanmu, semuanya bisa hilang." Aris tertawa gugup. Itu konyol. Tapi saat ia mencoba mengingat sesuatu untuk membuktikan bahwa Maya salah, ia merasakan ada yang aneh. Ia mencoba mengingat nama ibunya, sebuah nama yang seharusnya ia tahu lebih baik dari namanya sendiri. Tapi yang muncul hanyalah kekosongan, sebuah lubang di dalam benaknya. Ia bisa mengingat wajah ibunya, senyumnya, suaranya, tapi namanya hilang, benar-benar hilang. Rasa panik yang jauh lebih buruk daripada saat dikejar sang kurator menyergapnya. "Ibuku, siapa nama ibuku?" bisiknya, matanya membelalak ngeri. Ia menatap tangannya, lalu ke dinding yang masih mengeluarkan darah. Pukulannya tadi telah mengambil sesuatu yang sangat berharga darinya. Maya menatapnya dengan simpati. "Aku sudah memperingatkanmu, sekarang kamu mengerti." Aris mencengkeram kepalanya. Ini bukan mimpi, ini adalah kenyataan barunya yang mengerikan. Ia terperangkap di sebuah tempat yang memakan ingatan, dikejar oleh monster tanpa wajah. Kenangan tentang ibunya hanyalah awal. Jika ia tidak hati-hati, ia bisa kehilangan segalanya. Ia bisa lupa siapa dirinya. Lalu, bagaimana cara mengembalikannya? Tanya Aris. Suaranya bergetar. "Bagaimana aku bisa mendapatkan ingatanku kembali?" Maya menggelengkan kepala. "Tidak ada yang tahu pasti. Beberapa orang bilang ingatan yang hilang tersebar di tempat ini, tersembunyi di dalam benda-benda atau tempat-tempat aneh. Kamu harus mencarinya." Aris menatap keluar jendela ke dalam kegelapan yang tak berujung di luar sana. Di suatu tempat, di dalam labirin gila ini, nama ibunya tersimpan dan mungkin juga jalan pulangnya. Perjalanan ini tidak lagi hanya tentang melarikan diri. Sekarang, ini adalah tentang menemukan kembali kepingan-kepingan dirinya yang hilang. Ia menatap Maya. Tekad baru mulai tumbuh di dalam dirinya, menggantikan rasa takut. "Kalau begitu, aku akan mencarinya. Aku akan menemukan ingatanku kembali, apapun risikonya." Maya mengangguk perlahan, secerca harapan muncul di matanya. "Kalau begitu, kamu akan butuh bantuan. Tempat ini penuh dengan bahaya, tapi juga penuh dengan rahasia." Sang kurator bukanlah satu-satunya makhluk di sini. Aris tahu perjalanannya akan sangat sulit dan berbahaya. Ia harus menghadapi sang kurator lagi, menjelajahi tempot-tempot yang tak terbayangkan, dan mempertaruhkan sisa ingatannya untuk menemukan yang telah hilang. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Di tempat pembuangan realitas, satu-satunya hal yang benar-benar kamu miliki adalah ingatan. Dan Aris bersumpah untuk merebut kembali setiap potongan ingatannya, dimulai dengan nama wanita yang paling ia cintai di dunia. Perburuan ingatannya baru saja dimulai. Kira-kira
Apa yang akan Aris temukan dalam pencariannya? Akankah ia berhasil mengembalikan ingatannya? Atau justru kehilangan lebih banyak lagi di lorong-lorong tak berujung ini? Cerita ini mengajarkan kita betapa berharganya setiap kenangan yang kita miliki. Jangan lupa untuk menghargai setiap momen dan orang-orang dalam hidupmu. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku hari ini. Jika kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.